Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Sri Atuna. Oh, Ibu Iya. Sriatuna. Iya. Untuk jabatannya di KWT apa, Ibu? Ya, saya sebagai ketua dari KWT sekarang Bayung Kota. Oke. Untuk KWT sendiri itu berdirinya tahun berapa, Ibu? Ya, berdirinya itu tahun kemarin ya Mas, kebetulan tahun 2024 kemarin pengukuhannya itu pada bulan Juni. Oh, berarti baru saja. ya, baru saja ya, Bu ya? Iya. Untuk anggota di KWT sendiri itu berapa? Anggotanya itu sebenarnya banyak, ada 25 kurang lebihnya. Terus yang masih aktif itu ya sebagian, maksud saya 25 itu yang aktif, tapi yang kan sebagian ada yang kerja Mas, jadi nggak begitu berkecimpung di KWT, tapi masih tetap anggota konsisten di KWT. Intinya yang aktif cuma 25 ya, Bu ya? Ya. Untuk KWT sendiri itu jenis usahanya kayak gimana, Bu? Di samping kita penanaman di diplot, penanaman seperti ini yang kita konsumsi sehari-hari, semisal kangkung, cabai, terus ada kacang panjang, itu kita soalnya di KWT itu kan tidak ada dana dari pemerintah Mas. Nah, kita bagaimana caranya supaya kita punya dana sendiri untuk pengembangan di diplot maupun di ibu-ibu sendiri. Nah, ini ada jajanan pasar pagi, dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini ada 2 kelompok KWT di depan Masjid Al-Mutahhirin kita. Terus yang satunya ada di sebelah utara, itu juga ada dari kelompok ibu-ibu anggota KWT Sekarang Bayung. Semuanya ini eksis di jajanan pasar, olahan lauk pauk, es, ada pecel dan sebagainya Mas, makanan tradisional. Makanan tradisional ya, iya. Berarti itu untuk intinya modalnya dari sendiri iya. Bukan dari orang tua atau pemerintah? Bukan. Dari kelompok ibu-ibu ini berinisiatif untuk mandiri, jadi awal mula kita berdiri KWT itu patungan Mas, untuk membeli bibit, untuk ada ini uang iuran dari ibu-ibu sebesar 5.000 itu per anggota per bulan. Ya. Dari itu tadi, apakah ada hambatan untuk menjalankan kegiatan usaha tadi? Ya, untuk hambatan itu maksud saya semua usaha itu pasti ada Mas. Dan semisal kita kan dari 25 itu kan pemikirannya juga 25 macam. Jadinya kan kita ya harus sabar bagaimana kita harus bisa mensikapi permasalahan itu dan pemecahannya bagaimana supaya si KWT Sekar Lembayung ini satu tetap eksis, yang keduanya tetap rukun dalam bergotong royong untuk kita berjualan pagi maupun berjualan di Ramadan ini. Untuk kayak di KWT itu ada pelatihan atau program itu untuk menunjang kegiatan usaha? Ya, dari pemerintah sendiri ada program-program, semisal ada pembikinan pupuk, terus ada ini cara penanaman yang benar, sosialisasi itu ada, itu dari pihak pemerintah di Kelurahan Poncosari itu bekerja sama dengan ini pertanian di PPL Poncosari. Itu sering ada pertemuan 1 bulan sekali, itu seluruh Poncosari, yang intinya membahas bagaimana perkembangan di KWT masing-masing kebutuhan, dan juga bagaimana caranya penanaman yang benar dan kita menggunakan pupuk organik yang benar-benar organik. Berarti intinya tiap bulan ada pelatihan ya Bu? Itu pun rutin ya Bu? Iya, tiap bulan itu rutin. Mungkin dari situ dari Ibu atau ada harapan atau saran untuk kedepannya KWT? Ya, saran saya yang dulunya kita hanya yang selalu ngobrol-ngobrol nggak ada manfaatnya, sekarang sudah ada, walaupun tidak sebegitu, maksud saya tidak sebesar apa yang kita harapkan, tapi kita pulang itu pasti bawa uang Mas, maksudnya dalam artian tidak harus berapa ratus ribu, berapa, enggak, tapi yang penting ibu-ibu semakin kreatif. Dulunya yang nggak bisa jualan jadi bisa jualan, yang dulunya nggak bisa bikin kue, bikin jajanan, nggak pede nitipin ke warung lain, dari wadah di KWT Tetap ini, nah ibu-ibu semangat terus bisa jalan terus eksis sampai sekarang. Berarti dengan adanya KWT ini feedbacknya ke perempuan di sini iya, gitu ya? Iya. Keterampilan juga? Iya, keterampilan juga. Mungkin itu saja Bu. Oh ya, terima kasih